Hai, perkenalkan nama aku Priska Mutiara Jana, mahasiswa Universitas Terbuka semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Untuk memenuhi tugas 3, dosen pengampu Bapak Aditya. Selamat mendengarkan. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Pembelajaran tematik hanya diajarkan pada peserta didik sekolah dasar kelas rendah, yaitu 1-3, karena pada umumnya mereka melihat segala sesuatu sebagai sesuatu keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak pernah dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Strategi pembelajaran tematik. 1. Bersahabat, menyenangkan, tetapi juga bermakna bagi peserta didik. 2. Belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang sudah dipahaminya. Adapun ciri-ciri pembelajaran tematik yaitu berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, memisahkan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyiapkan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran dari perkembangan dengan sesuai minat dan kebutuhan siswa. Hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dimaksud agar perjelas kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan, pilih tema terdekat dengan peserta didik, lebih mengutamakan kompeten dasar yang akan dicapai daripada tema. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. RPP merupakan catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengolah proses pembelajaran. RPP merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang diantaranya meliputi penentuan tujuan, pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Unsur-unsur tersebut tentunya harus mengacu pada silabus yang ada di kurikulum yang berlaku. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi memperhatikan tahapan perkembangan berpikir peserta didik, kecenderungan belajar peserta didik usia sekolah dasar, menunjukkan ciri-ciri yaitu konkret, integratif, hierarkis. Adapun tujuannya yaitu antara lain di kelas yang lebih tinggi, contohnya 4-6 sekolah dasar, pembelajaran aspek-aspek keterampilan berbahasa diberi secara terpadu, contohnya menyimak dan membaca, menyimak dan menulis, membaca dan menyimak, membaca dan menulis, menulis dan bercerita. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca di kelas rendah. Untuk membantu mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca yang terintegrasi di kelas rendah, seorang guru dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan baik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran membaca meliputi 1. Memilih bahan ajar membaca yang sesuai dengan kognisi siswa di kelas rendah. 2. Memilih metode sesuai. 3. Menyusun rancangan kegiatan pembelajaran. 4. Menyusun penilaian. Penilaian membaca di kelas rendah. 1. Tes respon terbatas biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengenal bunyi-bunyi, huruf, dan suku kata. Siswa diminta untuk mengucapkan dan membedakan bunyi-bunyi huruf dan suku kata sesuai petunjuk dengan bacaan guru. Yang kedua, tes pemahaman kalimat dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yakni pemilihan ganda, menggunakan gambar, jawaban benar salah. Yang ketiga, tes pemahaman wacana sederhana dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami isi wacana sederhana yang dibacanya. Dalam menyusun tes pemahaman wacana di kelas rendah, hendaknya guru bisa memilih bahan wacana yang sesuai dengan kemampuan siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi.
Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran, tak terkecuali pembelajaran membaca. Perencanaan pembelajaran akan diberikan manfaat yang sangat besar bagi guru, diantaranya yaitu 1. Memberikan rasa percaya diri bagi guru saat mengajar sebagai pedoman dalam mengajar. Acuan sebagai sumber perencanaan pembelajaran lanjutan. Komponen-komponen yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yaitu memilih bahan ajar yang sesuai dengan kognisi siswa atau kondisi siswa, memilih metode yang sesuai, diantaranya direct reading activity, know when to know reading, dan direction reading thinking of activity. Menyusun rancangan kegiatan pembelajaran, menyusun penilaian. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah. Dalam komunikasi yang sesungguhnya, keterampilan menulis sering digunakan secara terintegrasi dengan keterampilan lainnya. Oleh karena itu, hendak kita berupaya meningkatkan atau mengkaitkan dengan jenis keterampilan berbahasa lain, yaitu keterampilan menyimak dan berbicara dan membaca. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas tinggi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, hendaknya terlebih dahulu merancang silabus. Komponen-komponen dalam silabus seperti identitas atau mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan lainnya. Kompetisi dasar, tujuan, indikator. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, materi. Yang kelima, sumber belajar. Selanjutnya ada penilaian. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas tinggi. Dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi, guru dapat menggunakan beragam metode dan teknik. Di antaranya adalah melanjutkan cerita, permainan kalimat, dan menulis dengan meniru model. Adapun aspek penilaian dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi meliputi 1. Penguasaan materi, 2. Penguasaan bahasa tertulis, 3. Pengorganisasian tertulis, 4. Penguasaan sistem tata tertulis. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Sampai ketemu di semester selanjutnya. See you.